Ya, sebelum mulai di doa sekarang. Sebelum mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, sudah makan semua? Sudah ya. Ini kita pertemuan setelah UTS, berarti pertemuan ke 8. Sebelum UTS kita sudah belajar tentang hierarki. Kita belajar undang-undang yang baru, ya, Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 yang di dalamnya juga memuat tentang pekerjaan kefarmasian, ya, tentang registrasi, ya, yang sebelumnya di undang-undangnya terpecah, sekarang sudah jadi satu. Dan juga kita bahas tentang tenaga kesehatan, siapa itu tenaga kesehatan, bagaimana syaratnya, apa saja syaratnya untuk menjadi tenaga kesehatan, pengelompokannya juga sudah. Pekerjaan kefarmasian pun sama, ya. PP 51 ya tahun 2009 kita sudah menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian, detail, ya. Pengen mengingatnya kembali, semua pekerjaan kefarmasian itu menjadi tanggung jawab apoteker, betul? Dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh tenaga vokasi farmasi, kecuali dalam pekerjaannya, kecuali pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan kan itu bukan wewenang Anda, nanti urusan dari farmasi, tenaga vokasi farmasi, ya, tapi hanya ada di wilayahnya apa? Secara keseluruhan standar pelayanan farmasi itu ada berapa? Secara keseluruhan standar pelayanan farmasi ada secara garis besar ada baru kemarin ada 4. Apa saja kalau 4? Ayo, apa saja kalau 4? Ada? Dua. Apa saja 2? Pelayanan sama produksi. Pengelolaan. Standar pelayanan farmasi secara keseluruhan 2. Yang pertama adalah pengelolaan. Ya, pengelolaan itu yang berarti manajemen, pengadaan dan yang lain-lainnya, penyimpanan dan seterusnya. Yang kedua adalah pelayanan farmasi di rumah sakit, klinis. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Ya, pelayanan farmasi klinis itu nanti difungsikan, keduanya itu sama di rumah sakit, apotek, puskesmas sama. Cuma nanti ada beberapa perbedaan antara rumah sakit apa, puskesmas apa, dan apotek bagaimana. Oke, kita cek. Ya. Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolak ukur atau standar minimal yang dilakukan di suatu pelayanan. Ya, yang namanya standar pelayanan berarti standar minimal dalam pelayanan farmasi rumah sakit, puskesmas ataupun apotek. Pelayanan kefarmasian itu menurut PP 49 ya, langsung bertanggung jawab kepada pasien. Kemarin mungkin sudah pernah saya jelaskan bahwa dulu itu kan orientasinya kepada obat saja, tapi sekarang orientasinya kepada pasien. Makanya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, semua tahapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, ada apa kesalahan akibat penyerahan obat, pemberian obat, maka tenaga farmasi akan diberi akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau itu hanya dapat resep, dikelola, serahkan, selesai. Ya, apapun
dari akibat resep itu bukan tanggung jawabmu. Tapi sekarang tidak, semuanya orientasinya kepada pasien. Nah, bagaimana kalau misalkan dokter salah, ada kemudian dalam penulisan dosis, kira-kira apa yang dilakukan? Anda harus ngapain? Konfirmasi. Ya, hal yang pertama dilaksanakan adalah konfirmasi ke dokter. Di telepon dokternya, dokter kasih resep ini dengan nama pasien ini, umurnya sekian sekian sekian, dapat obatnya ini dengan dosis sekian. Ya, kalau ternyata dokter iya, berarti sudah pertimbangan farmakologi yang lainnya dilaksanakan kerjaan. Ya, tapi ternyata benar ada koreksi, maka akan dikoreksi dokter, baru dilaksanakan pekerjaan farmasi yang dilanjutkan mengelola risetnya. Paham ya? Kalau tidak ada konfirmasi, Anda langsung bikin saja, sudah tahu tapi langsung bikin saja. Ketika ada kesalahan, tetap farmasi akan diminta pertanggungjawaban karena ada kewajiban untuk screening. Oke, screening kan tidak screening ya? Screening resep kan ya? Udah belajar kan screening resep? Farmaseutika dasar kan ada. Iyalah, belajar resep kan di farmaseutika dasar. Ya, baca resep apa saja yang ada, yang nggak ada, maka perlu ditanda tanya. Resep ada nomornya enggak, dokternya tanda tangan atau tidak. Itu kan namanya screening resep. Jelas sampai di sini? Pertanyaan? Next, tujuannya apa sih dibuatnya standar? Ya, menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai informasi. Adanya standar ini adalah selain menyediakan dan memberikan, itu ada tambahan informasi. Makanya kemarin mungkin waktu semester 1 atau sekarang saya selalu bilang bahwa ketika Anda tidak terbiasa untuk menyampaikan informasi, latihan ngomong. Makanya karena farmasi dituntut untuk bisa ngomong, untuk bisa memberikan informasi. Anda pintar, pengetahuannya macam-macam luas, mungkin kira-kira tapi dapat ngomong kayak orang. Kalau mau ngomong Anda bingung, takut salah, padahal ngerti dengan saya besar. Ya, dilatih dari sekarang. Biar apa? Biar masyarakat mendapat manfaat yang baik. Ya. Ini pelayanan farmasi di fasilitas kesehatan, ya. Ada pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik secara keseluruhan. Ya, tujuannya untuk keselamatan pasien, untuk memperoleh derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Oke. Tujuan pengaturan standar yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien. Yang kedua, kenapa sih menjamin kepastian itu? Menurut Anda bagaimana? Selain mutu, adanya standar kan berarti mutunya biar baik tuh. Ya, kalau nggak ada standar kan berarti pekerjaannya asal tuh. Ya, yang kedua adalah untuk kepastian hukum. Kenapa kepastian hukum? Kira-kira apa? Kenapa kepastian hukum? Turunan undang-undang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang paling bawah apa sih? Turunan undang-undang yang paling bawah sebagai pelindung hukum itu yang paling bawah apa? Standar operasional, SOP kan sudah kan kemarin sudah nyari SOP kan? Ya, undang-undangnya apa, turunannya apa, munculnya standar pelayanan farmasian, di bawah standar pelayanan farmasian harus menerapkan SOP. Kalau Anda sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tersebut, ya maka Anda dipastikan dilindungi kepastian hukum. Ketika ada kesalahan, kalau sudah sesuai dengan SOP, maka Anda dilindungi. Paham ya? Yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional
dalam rangka keselamatan pasien. Yang obat yang tidak rasional yang bagaimana? Contoh obat yang tidak rasional. Obat yang tidak rasional yang bagaimana? Kelas 2 stop. Obat yang tidak rasional yang bagaimana? Contohnya menggunakan obat antibiotik yang tidak tepat, tidak rasional. Kalau tidak disertai dengan informasi yang baik, obat antibiotik itu bisa membahayakan karena bisa resistensi. Hasil penelitian kemarin saya habis sidang tugas akhir ya, kelasmu itu ada latar belakang yang menunjukkan bahwa 50% warga Indonesia tidak mengetahui cara penggunaan antibiotik yang baik. 50%. Dan kemungkinan sejumlah itu juga warga Indonesia resisten terhadap antibiotik. Bahaya sekali. Ya, itu menurut datanya diambil dari tahun 2018, menyebutkan 50% warga Indonesia kemungkinan lebih itu tidak mengerti antibiotik. Antibiotik harus dihabiskan misalnya. Ya, sekarang yang lebih menyusahkan lagi ada masyarakat yang nggak ngerti, pokoknya nggak mendasar obat itu. Ya, saya manjur pakai obat itu, dia nggak ngerti bahwa itu antibiotik. Diminum cuma sekali dua, sekali minum. Ya, karena rasa keyakinannya yang sangat tinggi. Sebenarnya bukan karena efek ya. Habis minum obat tidur. Ya, melek-melek seger. Ya, dia bisa menimbulkan itu gara-gara obat tersebut. Padahal itu obat antibiotik yang tidak ada hubungannya farmakologi dengan sakit kepala yang dialami. Sembuhnya karena tidur. Paham ya? Antibiotik penggunanya harus dengan resep dokter. Dia harus dihabiskan. Penggunanya sudah sesuai dengan petunjuk yang ada di etiketnya. Nah ini kalau tidak ada standar, tidak ada SOP yang jelas, maka khawatirnya bisa menyelakai pasien. Ya, maka inilah kenapa dibentuknya standar pelayanan farmasi. Gini standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Yaitu ada Permenkes 7 2016 standar pelayanan farmasi rumah sakit. Silakan dibaca dulu. Bisa. Biar kelihatan sebenarnya bagaimana? Mana zoomnya? Ini. Nah. Oke, ya zoomnya kayak gini. Ada dua, pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis. Ya, ini yang pengelolaan. Anda sudah download nggak sih materi ini? Undang-undang itu sudah download belum? Download sekarang. Permenkes tahun 72 2016 di download. Ya, 72, 73, 74. 72 tahun 2016. Ya, di download. Terus tahun 73 2016 di download. 74 2016 juga di download. Oke. Di download bisa yang kalau HP-nya dulu fotonya dihapus. HP ke foto selfie. Ya. 73 apa? Mengatur apa? Oke. 74 standar pelayanan semua itu.
sakit, 73 apotek, 74 puskesmas. Nanti Anda ketika mau praktek lapangan menjadi dasar diketahui ini, dibaca-baca dulu. Setelah semester 4 Anda TKL ke apotek ya. Standar pelayanan farmasi Anda pelajari di dalam, selain Anda belajar tentang pengelolaan resep, pelayanan farmasi yang baik, maka itu standarnya harus dipelajari. Sudah belum? Ingat ya, 72, 73, 74, 72 rumah sakit, 73 apotek, 74 puskesmas. Oke. Kalau pekerjaan kefarmasian diatur pada peraturan pekerjaan kefarmasian secara keseluruhan, bukan standar pelayanan. Peraturan pemerintah nomor 1 nomor 51 ke 51 tahun 2009 itu pekerjaan kefarmasian. Paham? Ya, kalau Anda pengen ngerti pekerjaan kefarmasian apa keseluruhan, dengan PP 51 2009. Oke? PP 51 tahun 2009 itu mengatur tentang kalau standar pelayanan farmasi ada di Permenkes ya, 72, 73, 74, 72 rumah sakit, 73 apotek, 74 kalau pengen tahu registrasi bagaimana tenaga kesehatan itu siapa, berarti hanya di Undang-Undang Kesehatan nomor 17. Undang-Undang Kesehatan nomor berapa? Tahun 2003. Begitu. Yang penting Anda kasih undang-undangnya, kata-katanya gimana dulu, oke? Ya. Nanti ada peraturan Bepom yang mengatur tentang pemilihan obat bagaimana, perencanaan obat bagaimana yang baik, itu turunannya banyak lagi, tapi yang penting dasarnya itu belum ngerti. Ya. Undang-undang kesehatan ngerti, pekerjaan farmasian ngerti, standar pelayanan farmasi ngerti, itu selesai. Baru didalami lagi. Oke. Ya, sekarang kita bahas satu. Pengelolaan. Ya. Kita bahas yang pertama tentang pengelolaan obat. Ya, di rumah sakit tahapan pertama dalam pengelolaan obat adalah pemilihan. Yang kedua perencanaan kebutuhan, yang ketiga pengadaan. Ya. Nanti saya minta kalian memperdalam satu persatu. Saya hanya ngasih clue sedikit. Oke. Saat ini saya ngasih clue sedikit saja. Pemilihan. Bagaimana cara pemilihannya? Rumah sakit ketika mau pesan obat, milihnya lewat apa? Ya. Kalau yang selama ini setiap rumah sakit itu memiliki yang namanya formularium rumah sakit. Apa itu formularium rumah sakit? Isinya tentang obat-obat penyakit dan obat yang digunakan. Oke, karena tidak semua rumah sakit bisa memberikan semua pelayanan farmasi atau pelayanan dokter. Mungkin dokter A-nya nggak ada, dokter B-nya nggak ada, makanya dibatasi ada formularium rumah sakit. Yang menyusun siapa? Ya dokternya, ya perawatnya, ya farmasinya, semuanya. Ya, semua yang terlibat di situ membuat suatu formularium. Di situ tujuannya untuk memilih obat. Paham ya? Pemilihan obat. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Direncanakan lewat apa? Ya, bisa berdasarkan dari laporan pengeluaran, bisa berdasarkan dari jenis penyakit yang paling banyak di situ.
dan yang lain-lain. Makanya dibuatlah perencanaan kebutuhan obat paracetamol bulan lalu, stoknya, pengeluarannya diresen sangat tinggi, dan lihat siklus sekarang lagi banyak pasien yang membutuhkan tersebut, maka pengadaan untuk paracetamol bisa ditingkatkan. Paham? Yang ketiga tentang pengadaan. Bagaimana cara pengadaan? Ya, nah ini nanti kalian dipelajari. Semuanya dipelajari, saya hanya ngasih clue sedikit ya. Ini clue sedikit. Pengadaan itu bisa melalui pembelian secara langsung, bisa melalui tender, ya. Terus rumah sakit itu belinya bisa lewat PO. Tapi ada beberapa ketentuan. Ya, ketentuan yang lain misalnya, boleh nggak rumah sakit beli obat, mengadakan obat, tapi itu kemudian apotek? Boleh tidak? Atau rumah sakit nyempil beli obat di rumah sakit yang lainnya? Boleh tidak? Ya, tidak ya. Bolehnya kenapa? Kalau ada kondisi tertentu yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Makanya tadi saya bilang dicari tahu lebih dahulu. Pengadaannya ada dua, pembelian langsung atau lewat tender. Dengan nominal berapa yang pembelian langsung? Apakah beli obat dengan tagihan 300 juta bisa beli langsung? Apakah dengan tagihan 10 juta bisa beli langsung? Dicari ketentuan. Oke, silakan cari ketentuannya. Itu ada macam-macam. Jadi ketika barangkali suatu saat Anda nanti ini kerja di rumah sakit, Anda kerja di rumah sakit terus dilakukan untuk disuruh pengadaan instalasinya lagi ada di tempat, Anda disuruh melakukan proses pengadaan, cek, cross-check harga dan yang lain. Anda udah ngerti caranya gimana? Iya. Oke, jelas sampai di sini. Yang selanjutnya penerimaan. Ya. Siapa yang menerima? Oh, nanti dulu pengadaan. Tadi pemilihan lewat formularium, perencanaan, berarti perencanaan yang merencanakan dari kefarmasiannya. Ya, pengadaan. Siapa yang mengadakan? Siapa yang bisa memesan obat? Apoteker? Anda boleh? Tenaga farmasi? Moso. Anda boleh? Boleh juga. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Termasuk pengambilan dalam perencanaan pemilihan, Anda bisa boleh merencanakannya, ya. Tapi dalam pembeliannya itu termasuk keputusan yang kan harus. Oke, Anda boleh tuh, Anda membantu kan? Anda membantu merencanakan, Anda membantu mengecek mana kebutuhannya, catat-catat, dilaporkan sama apotekernya. Itu dicek sama apotekernya, jadi keputusan sama apotekernya udah. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Tidak tahu kalau udah bilang saja. Dulu sampai mana tadi? Pengadaan, ya. Berarti pengadaan yang ambil keputusan adalah penerimaan. Siapa yang menerima? Siapa yang boleh menerima? Anda?
apoteker boleh atau enggak? Atau SMK farmasi boleh enggak? Boleh enggak? Siapa yang boleh itu siapa dalam penerimaan? SMK farmasi. Kenapa SMK farmasi boleh? Karena itu termasuk kayak penerimaan dulu kayak ini diterima, tapi itu udah itu kan udah kayak tiba-tiba dulu. Ya, pekerjaan SMK farmasi kan cek resip. Ya, maka dalam penerimaan dia boleh ya ngecek apa saja yang mau dicek dalam penerimaan obat. Ada yang jumlah obat, kadaluarsa, nomor batch, kesesuaiannya, terus ya jumlah dan nama-nama obatnya. Apalagi kualitas obatnya juga dicek kok. Ya. Yang terakhir dicek kualitas, semuanya sudah bagus, nomor ganja sudah benar, jumlahnya sudah benar, tapi kualitas obatnya kan belum dicek. Siapa tahu walaupun expired datanya masih expired kan pada masa terlupa, cek dong kalau benar enggak. Oke, sirupnya misalnya obat sirup pecah tidak, pasir utuh tidak, kemasannya baik atau tidak, itu juga perlu dicek dan itu bisa dilakukan oleh SMK. Yang selanjutnya adalah penyimpanan. Oke, ada beberapa tahapan penyimpanan. Ya itu di standar pelayanan farmasi juga ada. Ya, boleh dong dicek dulu penyimpanan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat. Silakan dibaca tadi di undang-undang yang ada download. Yang sudah di download dicek untuk penyimpanan apa saja. Sudah ketemu? Di searching penyimpanan terus ya keren. Sudah ketemu? Apa yang pertama? Oke. Yang pertama dulu saya langsung berdasarkan kelas terapi. Penerimaan dan pengecekan barang. Saya nggak mau. Penyimpanan, penerimaan dan pengecekan barang. Penyimpanan apa ini? Obat-obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Oke, yang pertama harus disimpan wadah asli pabrik. Yang kedua, Semua obat atau bahan-obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan. disimpan pada kondisi yang sesuai. Tablet tempatnya di mana, suppositoria tempatnya di mana, obat infus tempatnya di mana, sendiri-sendiri. Oke. Yang ketiga, Tempat penyimpanan obat tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain. ya orang kenal bahwa ada ponggol marine, tidak boleh buat tempat tas, tidak buat tempat apapun, tempatnya obat ya tempatnya obat.
Oke, yang ketiga, 4. Partisipasinya dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dan terapi obat serta disusun secara alfabetik. Oke, nah itu sistemnya. Sistemnya macam-macam berdasarkan kelas terapi. Ya, oke. Sistem pernapasan obatnya apa saja jadi satu blok. Habis itu disusun secara alfabetis. Lihat. Habis itu first in first out, ya. Yang expirednya hampir habis dikeluarkan terlebih dahulu. Kayak gitu diatur. Juga salep sendiri tidak boleh salep dalam satu wadah dengan sirup misalnya dalam satu lantai jangan. Baiknya tersusun sesuai dengan tersebut yang ada di peraturan. Oke, bentuk sediaan berdasarkan farmakologi, habis itu alfabetis. Ada juga yang tidak pakai alfabetis, banyak. Ya, mungkin karena stok obatnya nggak terlalu banyak, stoknya sedikit. Ya, obat batuk obatnya cuma 2. Yang penting kelihatan aja dulu yang cepat laku yang mana. Ya, tidak disusun secara alfabetis itu aja. Tapi tetap harus ada salah satu dari itu tetap diperhatikan. Oke. Selanjutnya distribusi. Distribusinya kemana kalau rumah sakit? Distribusikan ke siapa? Obatnya. Contoh mulai. Obat di rumah sakit itu didistribusikan kemana? Ke pasien. Pasien mana saja? Iya, berarti pasien semua yang menerima layanan rumah sakit. Ya, bisa pasien IGD, pasien rawat jalan, rawat inap. Boleh nggak masyarakat umum datang ke rumah sakit untuk obat? Datang ke rumah sakit obat Baskara. Harus pemeriksaan. Makanya di rumah sakit ketika distribusi maka dia distribusinya hanya ke yang menerima pelayanan di rumah sakit. Paham? Rawat jalan, rawat inap. Rawat inap yang memberikan siapa? Yang mendistribusikan ya itu tetap dari farmasi. Lebih baik lagi yang memberikan obat langsung ke pasien tetap farmasi. Paham? Kalau rumah sakit yang bagus sekali, yang datang ke pasien mengingatkan obat dipakai sekali, 2 kali, atau 3 kali itu dari farmasi. Yang ngecek obatnya itu dari farmasi. Adapun tenaga kesehatan lainnya, perawat, bidan atau yang yang lain itu hanya membantu saja, tapi tanggung jawab utamanya ada di paham? Ada kesalahan nih dalam pemberian obat ke pasien di rawat inap. Kira-kira siapa yang salah? Bisa kalau farmasinya nggak ngecek, ya farmasinya maju. Karena tanggung jawab tersebut ada di paham? Ya. Pemusnahan dan penarikan. Ya. Untuk pemusnahan dan penarikan juga ada peraturan tersendiri. Silakan cari. Sekarang. Ya. Pemusnahan dan penarikan obat. Oke, saya lanjutkan. Yang tadi terkait tentang penarikan diaturkan di sini pada peraturan Bepom ya. Apa itu penarikan? Berarti penarikan berarti adalah obat yang sudah beredar, terus sudah beredar tapi ditarik lagi. Ada yang beredar
berarti sudah memiliki izin edar. Ya, kok tidak memiliki, tidak sesuai dengan syarat, ditarik lagi. Kira-kira kenapa? Obat yang beredar, ya, berarti harus sudah memiliki izin edar. Ketika sudah memiliki izin edar, berarti sudah mengalami beberapa pengecekan, oke, laboratorium dan yang lain-lain. Ya, ketika obat tersebut ditarik lagi, kemungkinan kenapa? Apanya? Apa yang terjadi di situ? Kok bisa ditarik lagi? Kecuali ada obat yang memang beredar tanpa izin edar, maka itu harus ditarik langsung. Oke. Nah sekarang kalau itu sudah memiliki izin edar, kenapa kok bisa ditarik lagi? Disalahgunakan? Oke. Apa lagi? Menimbulkan efek samping, ya, yang tak terduga. Ditarik lagi. Oke. Apa lagi? Apalagi kira-kira? Ayo. Apalagi kira-kira? Bisa saja setelah beredar ternyata berbeda dengan masa proses izinnya. Ya, ketika registrasi perizinan obat baru itu oke, masuk semua, tapi ketika proses produksi dalam skala besar, apa yang tersandung dalam kemasan berbeda dengan apa yang ada di dalam obatnya. Maka itu harus paham ya? Siapa yang menarik? Baik. Ada 3 kelas penarikan. Kelas yang 1 dari undang-undang itu, dari peraturan tersebut menjelaskan bagaimana penarikan obat kelas 1 berarti obat yang seperti apa? Berarti dia obat yang berarti obatnya apabila digunakan bisa sampai menyebabkan kematian, maka dia termasuk penarikan kelas 1. Ya, ini penarikan wajib atau bisa juga penarikan dari mandiri, juga sama bisa diberlakukan. Ketika ditemukan bahwa obat tersebut setelah berkembang ternyata ada kontaminasi, ya, dan bisa menyebabkan cacat atau apa, maka bisa ditarik. Yang kedua, ada efek tapi masih bisa dipulihkan. Oke, yang ketiga, tidak ada bahaya yang terlalu signifikan, tapi tetap berbeda. Ya bisa saja pada komposisinya isinya beda, tapi sebenarnya tidak ada dampak kesehatannya. Tidak apa-apa, tapi karena ada ketidaksesuaian maka dia harus mungkin kalian pernah dengar kemarin beberapa waktu lalu, beberapa tahun Albotin itu kan ditarik ya. Albotin, tapi Albotin pernah ditarik. Kenapa? Iritasi bagaimana? Kira-kira. Tapi sekarang ada lagi itu Albotin. Sing seru. Kenapa? Kalau sepengetahuan saya, Albotin kan itu obat sariawan. Ya, tapi proses masyarakat
penggunaannya berlebihan. Ya, sebenarnya kalau ditetes, dikumur dengan benar itu nggak masalah. Tapi mekanisme kerja robot tersebut kan untuk membunuh satu jaringan tertentu, satu jaringan, paham ya? Karena kurangnya edukasi dari distribusi dari pabrik, cara penggunaan yang benar, yang baik, akhirnya dapat efek menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dia tujuannya untuk membunuh jaringan satu titik saja, tapi dibunuh terlalu lama, misalnya tidak ada edukasi, akhirnya jaringan robot semuanya bisa rusak. Paham ya? Itu. Dan juga dengan hal tersebut, makanya sekarang prosesnya sudah mulai dibutuhkan lagi dan ada edukasi dalam penggunaannya. Paham sampai di sini? Penarikan ada dua, mandiri dan wajib. Wajib dilakukan oleh BPOM, mandiri dilakukan oleh mandiri dilakukan oleh industri. Ya, industri sudah menyadari bahwa obat yang diedarkan, oke, itu ada ketidaksesuaian. Ya, maka ditarik mandiri oleh industri. Kalau berdasarkan laporan, kalau berdasarkan hasil penelitian dan yang lain-lain, maka wajib, misalkan daruratnya satu wajib, maka ditarik oleh BPOM. Jelas. Dan seterusnya terkait tentang penarikan dan pemusnahan, itu peraturannya dipelajari. Pemusnahan, siapa yang melakukan pemusnahan kalau di rumah sakit? Oke. Disaksikan oleh dinas kesehatan. Oke, good. Selanjutnya adalah pengendalian, ya, dan administrasi. Pengendalian di sini itu yang dimaksud adalah penyesuaian antara pemberian, pemakaian. Itu juga ada penelitiannya ya. Pengendalian juga bisa diteliti. Ya, pengendalian obat juga bisa diteliti. Artinya belinya berapa, penggunaannya berapa, sisanya berapa. Itu termasuk salah satu jenis pengendalian. Oke. Dan yang terakhir adalah proses administrasi. Itu termasuk di dalamnya adalah pelaporan dan yang lain-lain. Itu saya kasih sedikit clue tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Hari ini saya nggak bisa ngisi banyak karena harus ada kegiatan rapat. Tapi tetap ya, belajarnya sesampai waktu masih berjalan, Anda bisa belajar. Saya simpulkan ya, kesimpulan pada hari ini ya, kesimpulan untuk pembelajaran tadi kita sudah belajar tentang kenapa butuh standar pelayanan, kenapa harus ada SOP, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, pastinya tujuannya keseluruhannya adalah untuk mendapat derajat kesehatan farmasi setinggi-tingginya, dan farmasi sangat berperan penting dalam hal pengelolaan. Ketika pengelolaan obat yang tidak baik, maka bisa berdampak juga ke pasien. Ya, selain berdampak pada rumah sakit tersebut, bisa berdampak juga kepada pasien. Mana yang berdampak kepada pasien yang tidak sesuai, bisa pada penyimpanan yang tidak sesuai, obatnya bisa rusak, pasien tidak bisa menjamin mendapatkan jaminan keselamatan. Oke. Setelah ini, silakan kalian membedakan pengelolaan rumah sakit, apotek, puskesmas. Rumah sakit, ya. Di sini juga, di ruangan ini juga dilanjutkan. Mau belajar kelompok silakan. Diskusi monggo. Kira-kira sama di mana, bedanya di mana? Oke. Sebelum itu Anda harus memahami tadi yang pertama, setiap standar dipelajari pemilihan itu apa? Ya, pemilihan itu bagaimana? Apakah ada pemilihannya? Enggak, ditelusuri semuanya. Ada metode pemilihannya. Distribusinya pun sama. Distribusi di rumah sakit seperti apa? Distribusi di apotek seperti apa? Dan seterusnya. Ya. Baru nanti
Minggu depan kita akan belajar ke farmasi klinik. Bedanya apa? Ketiga-tiganya. Kalau yang sekarang silakan dicari perbedaan antara ketiga standar pelayanan farmasi dan akan kita diskusikan lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan lanjut mengerjakan yang tadi saya instruksikan. Kalau dari saya cukup, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum.